Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Panitia Peringatan 2 Abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Sholahul Amnoto Buwono SEMM. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa ma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, khususipun Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab dan seluruh jajarannya hadir pada malam hari ini Kiai Haji Fadlullah Malik. Alhamdulillah, semoga kita doakan bersama, semoga Gus Fat selalu sehat walafiat, panjang umur. Yang saya muliakan seluruh bunyai, para pengasuh ribat yang hadir, tidak lupa juga Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Dr. Kiai Haji Muhammad Wafiul Ahdi dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah sudah bersusah payah menyelenggarakan peringatan 2 abad Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Adik-adik sekalian, moto apa namanya? Untuk 2 abad adalah mewariskan daya juang, berkhidmat, membangun peradaban. Ini bukan omong kosong. Kita bisa belajar dari sejarah. Sudah disampaikan Gus Wafi di beberapa titik tentang 100 tahun pertama. 100 tahun pertama kita mempunyai Mbah Wahab. Kita mempunyai Mbah Bisri, menantu tambak beras yang bermukim di sini di Tenanyar. Kita punya Mbah Hasim As'ari yang kelahirannya di sebelah timurnya GSG ini. Mbah Hasim itu juga produk tambak beras. Kelahirannya sama tracking di Google, kelahiran Tambak Rejo. Kalau di catatan buku dulu lahirannya Gedang, Gedang Yasin ini. Kelahirannya beliau di sebelah masjid Gedang itu. Di rumahnya Mbah As'ari, bapaknya sebelum uzlah ke Desa Keras. Beliau adalah pejuang tangguh. Sebelum itu bisa ditelisik runtutan sejarah Pondok Pesantren Tambak Beras. Beliau adalah pejuang-pejuang semua yang mempunyai daya tahan, mempunyai daya juang yang sangat tinggi. Ini alhamdulillah diwarisi Gus Nabris ini. Di tengah hujan tadi sore, beliau berjuang menyelesaikan amanat yang disampaikan, yang diberikan oleh panitia 2 abad dan yayasan, menyelesaikan ini. Sholawat kolosal Kidung Tresno. Ini perjuangan, ini jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Fighter Gus Nabris ini, petarung saya kira. Berani menyelesaikan tantangan, berani menyelesaikan tugas dengan kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Kemarin saya sebagai Ketua 2 Abad, membuat acara yang sangat padat untuk memperingati 200 tahun tambak beras, acaranya super padat. Saya ingin tahu, ini orang-orang tambak beras ini
mewarisi darah daya juangnya mbah-mbahnya atau enggak ini? Mewarisi enggak ini? Alhamdulillah semua agenda on the track. Gus Heru, sampai hari ini alhamdulillah tidak ada halangan satu apapun. Hujan, enggak peduli kemarin kita HSN lapangan banjir, alhamdulillah sukses. Sekarang sholawat kolosal, alhamdulillah bisa diselenggarakan. Ini tidak hanya Gus Nabris saja ini, emak-emak tambak beras sudah baca wasama iwat torik dari sore tadi. Saya jadi ingat Nadoman Alfiyah, itu dulu saya diskusi sama Gus Wafi itu tentang daya juang itu. La akudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Tidak akan menyerah aku dalam berperang, bertempur, walaupun musuh datang bergelombang. Kalau saya arteni harfiah, tak akan mundur aku dalam berjuang, walaupun musuhku datang seperti gelombang lautan. Laut itu tidak pernah sepi dari gelombang. Maka yang diwariskan nanti, sampai belajar di tambak beras, tidak hanya belajar textbook. Di pesantren itu tidak hanya sampai belajar tentang sanawiyah, pelajaran-pelajaran textbook saja. Tapi banyak yang dimasukkan tanpa sampai sadar di sini. Sampai dijak jamaah wiridan, bengi ditangi. Ini ikhtiar kita. Pondok Pesantren Bahrul Ulum mewariskan daya juang untuk peradaban bangsa ini ke depan. Kalau tidak dibangunkan, kalau tidak dibangkitkan, maka tidur daya juang ini. Tidur, sampean tidak akan berani ngoyo, sampean tidak akan berani melakukan penaklukan-penaklukan. 30 profesor yang kita undang kemarin, mereka mempunyai daya juang yang tinggi. Sehingga menaklukkan tantangan menjadi seorang guru besar di perguruan tinggi masing-masing. Beberapa tokoh yang kita undang mencapai titik itu dengan daya juang yang besar. Sehingga mereka bisa eksis di dunia masing-masing. Daya juang. Apapun yang kita pelajari membutuhkan daya juang. Sampai belajar di madrasah membutuhkan daya juang yang tinggi, menaklukkan pertama diri sendiri. Menaklukkan diri sendiri. Waya turu kontangi. Waya suci apal-apalan. Harus mempunyai daya juang yang tinggi. Untuk kemudian ke depan kita bisa berperan di dunia masing-masing. Kita berharap bahwa santri-santri tambak beras ke depan menjadi the next fighter. Para petarung-petarung selanjutnya untuk menciptakan sejarah dan peradaban dunia. Ini bukan sebuah langkah sederhana. Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Hashim lahir dari air tambak beras, lahir dari tanah tambak beras, keturunannya Mbah Bisri lewat punya Khadijah. Mereka menjadi petarung-petarung kelas nasional. Levelnya kelas nasional. Apakah beliau-beliau ini akan melahirkan seorang pengecut? Apakah akan melahirkan seorang pejuang yang tangguh? Ini para bunyai, para kiai tambak beras sudah mengikhtiarkan banyak hal untuk mewariskan daya juang itu. Meskipun tidak sampean sadari, tapi diwariskan dengan sebuah rutinitas yang mungkin tidak sampean sadari, yang mungkin sampean protes, kenapa kok harus bangun jam 3 pagi? Kenapa sholat harus jamaah dan wiritannya lama-lama? Kenapa habis subuh masih ngaji saja? Ini ikhtiar tambak beras untuk menanamkan daya juang kepada kalian semua. Semoga apa yang dilakukan oleh para masayih dan para kiai bunyai tambak beras ini mampu menciptakan daya juang yang tinggi untuk kalian semuanya.
Sehingga layak kalian untuk menjadi petarung selanjutnya meneruskan perjuangan para ulama di NU terutama, di dunia yang lain. Kayak Gus Nabris ini, saya lihat kok bagus ini, kayak sinea ini, kayak bioskop kita. Ada banyak jalan untuk kita berkhidmat, berjalan di jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik itu kewajiban personal, bukan sekedar kewajiban kelompok, kewajiban personal. Kalau kita misal punya kader kayak sutradara kayak Gus Nabris kayak begini, kedepannya saya sudah bayangkan, mungkin kita bisa ngisi TV-TV, bisa ngisi-ngisi bioskop dengan konten-konten Islami dan ala pesantren. Ini potensi di Tambak Beras ini terbuka, semuanya bisa dilatih di sini, drum band bisa, sholawatan bisa, dan seterusnya. Ada banyak hal. Kenapa kemarin saya undang sholawat reggae di lapangan? Ada banyak jalan dakwah yang bisa kita lalui dengan cara apapun, dengan niat ud'u ila sabili rabbik. Ini butuh pejuang yang tangguh. Butuh fighter-fighter yang mampu melakukan penaklukan terutama untuk dirinya sendiri. Sekarang sampean harus menaklukkan pendidikan sampean selesaikan. Jangan mundur, walau setapak jangan mundur. Maju terus, hancurkan dan taklukkan sampai sampean mencapai kesuksesan. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.